Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 27 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kali ini kita melanjutkan latihan daripada pelajaran sebelumnya ya, tentang cara berhenti atau cara memberhentikan bacaan, kemudian cara membaca beberapa huruf-huruf yang memiliki sifat dengan bacaan suara rendah atau suara tipis ya, dan beberapa pelajaran lainnya, diantaranya cara memberhentikan huruf yang memiliki tanda tasdid di ujungnya atau di ujung bacaan dan sebagainya ya. Baik, kita akan lihat di pelajaran kali ini. Baik, kita mulai dari baris pertama. Wa barran biwalidati. Baik, perhatikan ya. Biasanya di sini ada tanda dilarang berhenti, tapi bagi teman-teman yang masih pemula itu tidak ada masalah untuk berhenti di tempat ini ya. Tidak ada masalah, silakan berhenti saja. Ataupun kalau misalnya ingin melanjutkan, maka tinggal kita tambah beberapa ayat ya. Misalnya contohnya, wa barram biwalidati, atau kita lanjut sampai di sini, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni. Misalnya seperti itu ya kalau mau berhenti. Kemudian kita ulang dari sini, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, tekniknya boleh seperti itu ya. Kita lebihkan satu atau dua kata. Kemudian kita ulang dari awal setelah kita ada atau setelah ada tanda pemberhentian seperti ini ya, atau tanda waqaf ya. Kita ulang dari sini baru kita lanjut sampai habis. Baik, perhatikan terlebih dahulu huruf ra ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Wa barram, kemudian tanwin bertemu dengan ba, maka tanwinnya atau annya melebur atau menghilang dan berubah menjadi mim ya, berubah menjadi bacaan mim. Sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Contohnya, wa barram biwalidati. Perhatikan ya. Wa barram biwalidati. Ya, boleh juga kita berhenti di sini ya. Kemudian kita lanjut di sini. Walam yaj'alni. Ya, boleh seperti itu ya. Tidak ada masalah bagi pemula ya. Adapun kalau sudah mampu untuk bisa melanjutkan, silakan kita berhenti di tempat yang tepat ya. Kita habiskan semua ayatnya juga boleh ya, kalau nafas sudah terlatih. Tapi kalau pemula boleh berhenti di sini ya, juga tidak ada masalah ya. Wa barram biwalidati. Ya. Wa, huruf wa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf ti dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Wa barram biwalidati. Kemudian kita lihat lagi. Walam yaj'alni. Ya, walam huruf mim ya. Huruf mim sukun. Perhatikan. Walam yaj'alni. Huruf ja dipantulkan karena berharokat sukun ya, atau berharokat mati. Maka kita baca walam dipantulkan ya. Yaj'alni. Kemudian huruf ni dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Walam yaj'alni. Kemudian jabbaran syaqiyya. Perhatikan, jabba huruf ba ditahan dan ditekan
karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Walam yaj'alni jabbaran. Kemudian huruf tanwin an bertemu dengan huruf sya, maka didengungkan dan disamarkan. Sedangkan huruf alifnya di depan ini tidak dibaca atau tidak dianggap. Jabbaran syaqiyya. Huruf ya ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat dan alif tanwinnya atau annya berubah menjadi a ya, atau fathah. Sebagaimana pelajaran sebelumnya ya, apabila tanwin berhenti seperti ini an, maka berubah menjadi a atau fathah ya, a. Syaqiyya, bukan syaqiyyan tapi syaqiyya ya, seperti itu ya, lalu dipanjangkan 2 harokat. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Lahum adzabun. Perhatikan huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Lahum adzabun. Huruf tanwin un pada huruf ba ini bertemu dengan huruf sya, maka didengungkan dan disamarkan. Lahum adzabun syadid. Huruf da harokat i dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau kita berhenti di sini ya, apalagi di sini terdapat tanda berhenti, maka kita panjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Syadid. Kemudian huruf da dipantulkan ya, atau dikolkolahkan karena kita sukunkan huruf da, huruf dunnya menjadi sukun ya. Dan apabila sukun maka dia harus dipantulkan. Lahum adzabun syadid. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Wallahu ya, huruf lam pada lafzul jalalah, huruf wa langsung masuk ke sini ya, ke huruf lam, langsung sambung, kemudian ditahan dan ditekan, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Wallahu azizun. Huruf zi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ia sukun. Azizun. Huruf dhun bertemu, tanwin un bertemu dengan huruf dha, maka didengungkan dan disamarkan. Azizun ya. Azizun tiqam. Kemudian huruf dhu bertemu dengan huruf na berharokat sukun, maka tanwin huruf dhunnya ini kemudian didengungkan dan juga disamarkan ya. Contohnya wallahu azizun dzuntiqam. Dzu ya didengungkan ya, huruf dzu bertemu dengan huruf nun sukun. Dzuntiqam. Kemudian huruf qa dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf qa terdapat alif dan huruf mim di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Wallahu azizun dzuntiqam. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. La tufsidu fil ard. Kita berhenti di sini ya, meskipun ada tanda larangan, tapi untuk pemula tidak mengapa ya. Kita berhenti di sini. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La tufsidu. La tufsidu. Huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun dan alif yang di depan tidak dianggap atau tidak dibaca. La tufsidu fil ardi. Fil ardi. La tufsidu fil ardi atau fil ard. La tufsidu fil. Huruf fi langsung sambung masuk ke huruf lam ya. Fil ard. Fil ard. Kemudian qalu. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Qalu. Kemudian huruf lu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat ya, garis yang ini. Qalu innama.
huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Qalu innama nahnu. Qalu innama nahnu muslihun. Muslihun. Huruf hu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf hu terdapat waw sukun atau waw mati. Muslihun. Kemudian huruf na di ujung disukunkan atau dimatikan. Qalu innama nahnu muslihun. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Walau kunta. Perhatikan, walau kunta huruf ka, huruf nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun bertemu ta, maka didengungkan dan disamarkan. Walau kunta, kunta, walau kunta. Kemudian fazzan, huruf za berharokat tasdid ditahan, kemudian dibaca jelas huruf an-nya atau tanwinnya ya. Fazzan, fazzan, karena tidak ada yang mempengaruhi ya pertemuan huruf za dengan huruf yang dengung ya. Karena huruf za bukan salah satu dari 15 huruf ya yang dibaca dengung dan samar. Jadi huruf za-nya dibaca jelas tanwinnya ya. Walau kunta fazzan, walau kunta fazzan. Jadi tidak dibaca 2 harokat ya. Alif di depan ini tidak perlu dibaca ya, tidak dianggap karena di sini terdapat tanda tanwin ya. Fazzan ghaliza ya. Huruf li dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ghalizal. Kemudian huruf za langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Ghalizal qalbi. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Kemudian la. Kemudian ya. Kemudian perhatikan huruf la dibaca 1 harokat ya, la, karena di depan huruf la alif terdapat nun sukun ya. Jadi alifnya tidak dibaca lagi, maka langsung huruf lam langsung ke nun sukun ini. Lalu didengungkan karena nun sukun bertemu fa ya. Jadi lamnya dibaca 1 harokat saja ya, bukan 2 harokat, karena langsung sambung masuk ke huruf nun sukun. Maka kita baca lan faddu. Jadi tidak dibaca la ya. Jadi dibaca 1 harokat ya. Lan faddu. Kemudian huruf dha ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Lan faddu. Lan faddu min haulik. Lan faddu min haulik. Ya. Huruf waw dibaca 2 harokat ya, atau diayun sekali. Min haulik. Huruf kaf disukunkan atau dimatikan, kemudian diberikan hembusan tipis. Lan faddu min haulik. Haulik. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nun sukun bertemu ta, maka didengungkan ya. Ta'tadu. Perhatikan. Ta'tadu. Ya, huruf ada terdapat tanda mim. Ini harus berhenti ya. Tidak boleh dilanjutkan. Maka kita baca ta'tadu. Kemudian huruf du dibaca 2 harokat ya. Ta'tadu. Kemudian wa ta'awanu. Huruf a dibaca 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat alif. Wa ta'awanu. Kemudian huruf nu dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa ta'awanu. Kemudian alal birri. Huruf lam langsung sambung masuk ke huruf lam yang ini ya. Alal birri. Huruf ra ditahan dan ditekan karena terdapat
tasdid pada huruf ro ya. Alal birri wa ta'awanu 'alal birri. Kemudian wa langsung sambung masuk ke huruf ta pada yang bertasdid ya. Wattaqwa. Kemudian huruf qaf dipantulkan karena berharokat sukun, lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di atasnya, alif kecil, dan terdapat ya atau alif maksuro atau alif bengkok ya. Maka dipanjangkan 2 harokat huruf waw. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Huruf qaf dipantulkan atau dikolkolahkan ya karena berharokat sukun. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Kada bi, huruf a atau hamzah ya berharokat sukun. Kada bi. Ali, huruf a dibaca panjang 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya ya. Ali fir'aun. Kita berhenti di sini ya. Kita berhenti saja pada lafaz atau huruf la ini agar nafas bisa diatur ya. Kada bi ali fir'aun. Kemudian huruf a diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Kada bi ali fir'aun. Kemudian walladzina min qablihim. Huruf wa langsung sambung ke huruf lam bertasdid ya. Walladzina. Huruf dhi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Walladzina min qablihim. Huruf nun sukun bertemu huruf qaf, maka didengungkan dan disamarkan. Walladzina min qablihim. Huruf ba berharokat sukun, maka dipantulkan atau dikolkolahkan. Min qablihim. Seperti itu ya. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Inna nahnu. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif di depannya. Inna nahnu. Nahnu nazzalna. Perhatikan huruf za ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Nazzalna. Huruf na langsung sambung masuk ke huruf za yang bertasdid ya. Alif dan lamnya tidak dibaca. Yang ini tidak dibaca, ini tidak dibaca, ini tidak dibaca ya. Karena ketika terdapat tasdid di depan huruf seperti ini, maka ini langsung sambung ke sini, langsung ditekan ke sini. Inna nahnu nazzalna. Ya, langsung ke tasdid ini ya. Nazzalna dzikra. Nazzalna dzikra. Wa inna. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif. Wa inna lahu. Huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena terdapat harokat u terbalik. Wa inna lahu lahafizun. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Lahafizun. Huruf zu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat waw sukun. Dan huruf na di ujung disukunkan atau dimatikan. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wa mimman haulakum. Perhatikan huruf mim ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Wa mimman. Wa mimman haulakum. Huruf ha diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Wa mimman haulakum. Huruf mim bertemu mim bertasdid, maka ditahan dan ditekan. Wa mimman haulakum minal. Haulakum minal. Huruf na langsung sambung ke huruf lam harokat sukun ya. Haulakum
minal a'rabi. Huruf ro dibaca 2 harokat ya, karena terdapat alif. Minal a'rabi, minal a'rabi. Kemudian munafiqun. Ya, berhenti di sini ya, karena terdapat tanda berhenti ya. Boleh di sini, boleh juga di sini ya. Tapi baiknya kita berhenti di sini karena nafas biasanya tidak cukup ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Atau kita berhenti di sini ya. Wa mimman haulakum minal a'rab. Ya, kalau tidak cukup nafas, kemudian minal a'rabi munafiqun. Ya, huruf nun sukunnya disukunkan. Kemudian huruf ko dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ko terdapat waw sukun. Munafiqun. Kemudian wa min ahlil Madinah. Kita berhenti di sini ya. Wa min ahli, huruf li langsung sambung ke huruf lam berharokat sukun. Ini huruf ma ya, yang tonjolan ini, dan ini harokatnya huruf ma. Ahlil Madinah. Huruf di dibaca panjang 2 harokat karena terdapat ya sukun. Ahlil Madinah. Wa min ahlil Madinah. Ya, dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat ya sukun. Kemudian tak marbutohnya disukunkan menjadi ha ya, dirubah menjadi ha karena kita berhenti di sini. Ahlil Madinah. Kemudian maradu. Huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Maradu ala nifaq. Huruf la langsung sambung ke huruf na yang bertasdid ya. Adapun alifnya tidak dibaca dan lamnya juga tidak dibaca, langsung sambung ke sini, masuk ke huruf na yang bertasdid. Maradu ala nifaq. Huruf na, huruf fa dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf fa terdapat alif. Kemudian huruf qaf yang di ujung kita sukunkan, maka kita qalqalahkan ya, atau kita pantulkan karena berharokat sukun. Maradu ala nifaq. Ya, nifaq ya, dipantulkan huruf qafnya ya. Kemudian la ta'lamuhum. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. La ta'lamuhum. La ta'lamuhum. Seperti itu ya. Baik, sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kekuatan dan juga kelancaran untuk bisa terus membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.